Pemirsa, tingginya curah hujan di Indonesia tak lepas dari pengaruh angin muson barat atau muson Asia. Ya, tak hanya itu, di beberapa wilayah cuaca buruk diperparah dengan adanya badai Narele. Akhir tahun hingga awal tahun selalu menjadi masa dengan curah hujan tinggi di Indonesia. Musim hujan ini dipengaruhi oleh angin muson Asia. Lalu apa sebenarnya angin muson ini? Angin muson terjadi karena suhu di darat lebih panas daripada suhu di lautan. Udara panas di darat kemudian naik, menciptakan daerah bertekanan rendah. Dan ini menyebabkan angin bertiup ke arah daratan. Indonesia mengalami dua angin muson, barat dan timur, yang menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau di Indonesia, akibat perbedaan tekanan di benua Asia dan Australia. Angin muson barat atau muson Asia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Pada periode itu, angin dari benua Asia bertiup ke arah Australia yang tengah mengalami musim panas dan bertekanan minimum. Banyaknya uap air yang dibawa angin dari Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Kepala Bagian Peringatan Dini Cuaca BMKG Haryadi mengatakan, muson Asia berpotensi menimbulkan hujan lebat yang merata di wilayah Jabodetabek pada bulan Januari hingga awal Februari. Curah hujan di kita, kalau di musim penghujan itu kan biasa monsun dari Asia ya. Nah, itu pengaruhnya melemah menguat, itu kita deteksi dengan gelombang dingin yang biasa terkenal adalah massa udara yang mengalir dari Asia. Kemudian kita juga ada, itu kan bergerak turun naik. Jadi kan harus kalau di selatan tumbuh badai tropis, itu yang menarik udara dari utara ke selatan. Itu juga kalau itu tumbuh, misalnya di bawah Jawa gitu, cenderung wilayah Jawa, Jabodetabek juga akan cenderung hujan. Atau nanti ada istilah namanya gelombang yang biasanya periodik antara 30 sampai 50 hari. Itu kalau misalnya gelombang itu yang dikenal dengan badan Julian Osilasi. Awal tahun 2013, curah hujan tinggi di Indonesia diperparah dengan kedatangan badai Narel. Badai ini terlebih dahulu melanda beberapa wilayah di Indonesia, mengakibatkan hujan deras disertai angin kencang dan gelombang tinggi, khususnya di wilayah timur Indonesia. Siklon tropis ini memiliki kecepatan hingga 165 km per jam di pusat pusarannya dan terus bergerak ke arah timur. Sementara di Jakarta, badai Narel hanya mengibaskan ekornya dengan kecepatan 35 hingga 65 km per jam. Namun dihantam dua fenomena alam sekaligus, muson Asia dan siklon tropis Narel berdampak lebih besar bagi warga Jakarta, sehingga masyarakat ibu kota harus waspada hingga penghabisan musim hujan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, tampaknya warga masih harus waspada ya, karena cuaca buruk masih akan terus melanda hingga Februari mendatang. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk mengendalikan banjir dengan memaksimalkan sistem kerja pompa di setiap wilayah di Jakarta. Keberadaan alat ini sangat penting untuk menyedot banjir atau genangan air untuk dialirkan ke kali terdekat ataupun laut. Banjir menerjang Jakarta pekan lalu. Genangan air cukup tinggi merendam beberapa wilayah hingga berhari-hari. Salah satu yang berperan penting saat banjir adalah pompa air. Sayangnya, pompa-pompa milik pemerintah yang ada di Jakarta masih belum berfungsi secara maksimal. Salah satunya, pompa air di Kiai Tapa, Jakarta Barat ini. Sehingga mengakibatkan beberapa daerah di Jakarta Barat harus tergenang air cukup tinggi saat banjir. Pemirsa, banjir di Jakarta, terutama di beberapa daerah, terutama di Jakarta Barat, tidak terlepas dari peran pompa-pompa air yang ada di daerah tersebut. Dan saat ini saya berada di pompa air di Jakarta Barat, dan kami akan bertanya langsung kepada petugas pompa air bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari pompa air tersebut. Dan di sebelah saya, selamat siang Mas, dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Rusdi. Mas Rusdi, bisa dijelaskan sebenarnya panel-panel yang di sini itu berfungsi untuk apa dan bagaimana sih sebenarnya sistem pembuangan air yang ada di pompa Jakarta Barat ini? Ya, kalau ini panel untuk robot itu ya, buat ngaruk sampah itu.
Dan panel yang kedua ini, Panel pompa daya. pompa daya ini untuk menyedot, membuang air itu. Dan kapasitasnya itu 750. 750 liter per detik. Per detik, ya. Dan yang sebelah sana itu pompa besarnya, Pompa besar kapasitas 1000 liter per detik. 1000 liter per detik. Pemompaan terpaksa dilakukan dengan pipa kecil berkapasitas buang 100 hingga 200 liter per detik karena aliran listrik pompa utama yang berkapasitas buang 1000 hingga 2000 liter per detik mati. Sebetulnya tidak kendala, tapi kendalanya itu memperlambat. Kami memompa itu jadi 3 hari 3 malam baru selesai. Dan salah satu kendala lain yang menyebabkan penyedotan air menjadi lamban dikarenakan banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar pompa air. Disinilah peran semua pihak diperlukan untuk bekerja sama menjaga lingkungan. Tak hanya dari petugas pompa, namun juga masyarakat yang harus mulai meninggalkan budaya buang sampah sembarangan di sungai. Dari Jakarta, Femi Nugraha, Aliansyah, TV One mengabarkan. Ini akan menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta ya. Ya, untuk menyediakan pompa, namun ada baiknya dibantu juga oleh warga dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai begitu ya. Kita beralih ke kabar lain pemirsa, ratusan warga di Kampung Cangkuang, Puncak, Cianjur, Jawa Barat masih mengosongkan rumah mereka karena terjadi pergeseran tanah permukiman. Hari ke-7 amblesnya tanah permukiman warga, akhirnya warga mengungsi ke rumah kerabat mereka masing-masing. Beberapa rumah warga yang berada di bawah tebing juga mengalami retak. Warga khawatir karena merasakan tanah permukiman mereka ambles setiap 2 jam sekali. Untuk keamanan, petugas telah memasang garis polisi menuju lokasi bencana agar tidak dilintasi. Untuk mengantisipasi penjarahan, warga bergantian menjaga setiap sudut permukiman yang telah kosong. Ya, dari Cianjur kita beralih ke Bali pemirsa. Membludaknya volume sampah kiriman di objek wisata Pantai Kuta Bali mulai membuat resah aparat pemerintah setempat. Khawatir kunjungan ke objek wisata ini akan semakin anjlok, pemerintah Kecamatan Kuta Bali akan mengerahkan para pelaku pariwisata setempat untuk membantu mempercepat pembersihan pantai. Puluhan pekerja ini mulai dikerahkan untuk membersihkan tumpukan sampah yang masih berserakan di objek wisata Pantai Kuta Bali. Pemerintah setempat memang akan terus menambah jumlah personil untuk membantu mempercepat pembersihan pantai yang terus dibanjiri sampah kiriman. Camat Kuta yang meninjau langsung kondisi pantai mengaku akan mengerahkan para pelaku pariwisata di Kuta untuk ikut menangani persoalan sampah. Langkah tersebut terpaksa dilakukan karena sampai kini belum ada teknologi memadai untuk menghentikan banjir sampah kiriman yang terus menerjang Pantai Kuta. Dalam kondisi seperti sekarang ini kita hanya bisa melakukan upaya-upaya pembersihan kembali. Nah, kita belum punya teknologi untuk mencegah jangan sampai mereka ke pantai. Hingga saat ini sudah 500 truk lebih dikerahkan untuk mengangkut sampah dari Pantai Kuta. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah karena cuaca buruk masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Selain akan merusak ekologi pantai, dikhawatirkan pembiaran sampah akan membuat kunjungan wisatawan semakin anjlok. Dari Denpasar, Bali, Ida Bagus Made Mahendra, TV One mengabarkan. Pemirsa, hujan lebat diperkirakan akan menerjang Jakarta dan sekitarnya. Sesaat lagi Kabar Siang akan membahasnya untuk Anda. Atau susu, mana yang lebih menutrisi kulit? Hanya